Seven segment, ya bagi penggemar elektronika pasti tahu apa itu seven segment. Ya, seven segment adalah komponen yang dapat menampilkan angka dalam bentuk cahaya. Seven segment ini pada dasarnya adalah susunan lampu LED sebanyak 7 buah yang disusun membentuk sebuah angka. Aplikasi seven segment ini sangat banyak sekali dan dapat kita jumpai di sekitar kita. Seperti di perempatan jalan dalam lampu merah misalnya, ada angka di atasnya yang memberi tanda sisa waktu lampu merah. Dan juga di berbagai peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, AC, kulkas, power amplifier, televisi, dan lain-lain yang biasanya ada seven segmentnya. Cara menyalakan seven segment ini cukup mudah sekali. Dengan memberi tegangan 2-3 volt DC, maka lampu LED pada seven segment akan menyala. Selamat datang dan jumpa lagi dengan channel saya, yaitu Jamrud Element Channel. Channel yang berisi tentang berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar desain elektronik, rangkaian pengkondisi sinyal, pemrograman microcontroller, pemrograman EVGA, pemrograman Python, pemrograman MATLAB, dan lainnya yang berbasis open source dan Windows. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai seven segment, bagaimana cara menyalakannya, dan bagaimana cara membuat angka di seven segment tersebut. Dalam video sebelumnya, saya telah buat contoh program counter dari angka 0 hingga angka 9, dan kembali lagi ke 0, dan saya keluarkan ke satu buah seven segment. Nah, kali ini saya akan melanjutkan membuat contoh program seven segment. Saya akan buat angka sebanyak 4 digit untuk ditampilkan ke 4 buah seven segment. Compiler yang saya gunakan adalah sebuah Arduino IDE, dan akan saya jalankan dan upload program menggunakan simulator tanpa menggunakan development board atau hardware. Nah, simulator ini dinamakan PIC Simlab. Dengan simulator ini kita bisa mensimulasikan desain program yang kita buat seperti input-output, switch dan LED, seven segment, LCD, LED matrix, LED RGB, sensor ultrasonic, dan masih banyak fitur lainnya. PIC Simlab ini support beberapa development board seperti Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, PIC Development Board, dan juga development board lainnya. Nah, sekarang kita buka ya compiler dan editor Arduino IDE-nya. Nah, sebelum kita mulai membuat program, sebaiknya kita cek dulu ya spare part dari PIC Simlab, terutama untuk seven segment. Cara yang cek adalah kita klik help, kita klik konten, nah kita akan masuk ke websitenya dia, kita pilih, kita cari spare part-nya di output. Nah, output itu ada seven segment ini ya, ada seven segment, ada banyak sekali spare part, dan kita cek seven segment yang ini ya, yang display. Nah, ini ada default-nya adalah 4 dan ada 1. Kalau yang satu kan kemarin udah kita aja simple ya, dia menghubungkan seven segment ini dengan port di Arduino-nya. Cuman kalau ini 4, kalau 4 segmen, jadi dia harus ada konfigurasi untuk mengontrol masing-masing seven segment ini ya. Ini konfigurasinya adalah seperti ini. Untuk menyalakannya kita ada pin namanya adalah ABCD ini ya. Ini ada pin ABCD sampai G ya. Ada 8. Salah satunya adalah G. Salah satunya adalah dot point ya nih. Ada ABCD G, ada 7 segmen dan satunya dot point atau titik. Nah, ini kita hubungkan dengan salah satu port di Arduino. Kemudian ada kontrol. Nah, kontrolnya ini menggunakan common ini ya, ada Nogaki nomor 8 dan 3 ini namanya adalah common. Ini bisa diatur commonnya, common katode atau common anoda. Nah, yang kita pakai nanti adalah common katode. Dan ini dihubungkan dengan salah satu port di Arduino juga. Jadi kita nanti butuhnya adalah butuh 2 port. Misal port D sama port C gitu ya. Nah, ini adalah pinnya ini. Ini pin dari konfigurasi dari seven segment, 4 buah seven segment. Ini semuanya harus nanti kita hubungkan ke masing-masing port di Arduino microcontroller-nya. Baik, kita kembali ke
compiler Arduino IDE. Baik, ini adalah tampilan dari sebuah compiler Arduino IDE dan program udah saya buat ya, program untuk menyalakan lampu LED ya, untuk menyalakan server segmen 4 buah. Nah, kita akan buat angka ya nanti ya. Angkanya adalah 2053 ya. Ini angkanya ya, 2053. Nah, pertama kita harus buat inisialisasi, yaitu membuat variabel. Ini saya buat variabel namanya segmen 7. Ini untuk menampilkan angka nanti ya, segmen 7 ini. Ini kita kasih nilai 0 awalnya. Dan ada segmen display. Nah, ini segmen display ini digunakan untuk mengatur tampilan dari masing-masing segmen. Jadi ada 4 ya tadi. Jadi nanti kita buat mengaturnya menggunakan melalui variabel ini ya, segmen display. Dan kemudian saya buat variabel I dan C, ini untuk counter ya, jadi looping ya nanti ya, untuk melooping dari 4 buah segmen tadi. Kemudian dari void setup. Nah, void setup ini digunakan untuk menginisialisasi port sebagai input atau sebagai output. Nah, ini saya menggunakan portnya adalah port D dan port B. Saya menggunakan cara manual ya ini untuk mengaktifkan portnya, yaitu menggunakan DDAD. DDAD adalah port D dan ini saya kasih nilai 0B11111. Ini maksudnya adalah sebagai output. Dan ini juga saya gunakan yang kedua adalah port B, DDRB. Ini saya kasih nilai 0B1111. Ini juga sebagai output. Yang port D ini digunakan untuk membuat angka 0 sampai 9. Kemudian port B digunakan untuk mengaktifkan, untuk memilih satu server segmen. Jadi nanti di loop ya. Jadi nggak bisa langsung bareng ya server segmen itu di looping. Jadi nyalanya adalah satu-satu ya. Nanti di looping sebanyak 4 kali. Kemudian ini adalah file loop. Nah, file loop ini digunakan sebagai program utama ya. Program utama untuk menjalankan semua subroutine yang ada di bawahnya. Ini karena jumlah segmennya ada 4, saya loopingnya adalah 4. I1 sampai I-4. Dan kemudian saya panggil ya, ini subroutine segmen 7 status ini. Ini saya kasih nilai angka 2 ya. Ini untuk menyalakan LED, menyalakan segmen dengan angka 2, kemudian berikutnya segmen berikutnya untuk menyalakan angka 0, kemudian segmen berikutnya menyalakan angka 5, kemudian segmen berikutnya menyalakan angka 3. Jadi ini kita pilih ya, dari 1 sampai 4. Jadi ada 4 segmen, kita kasih angka nilai 2053. Nah, yang intinya di sini yang intinya nanti. Ini adalah subroutine dari untuk menyalakan angka tadi. Nah, untuk menyalakan angka, ini sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Jadi untuk menyalakan angka kita hubungkan server segmen dari pin A, B, C, D, E, F, G. Ini kita hubungkan ke port D. Nah, port D adalah ini ya, port D itu ya ini ya, yang port DDAD 7 ini. Ke port D. Nah, port D kita isi nilai segmen 7. Nah, segmen 7 adalah ini ya. Segmen 7 itu ini kita kasih nilai angka, nilai bit ya. B1 itu nyala, kalau bit 0 mati, itu ya. Jadi pertama kita kasih nilai 0 ya. Kalau kita kasih angka 0 berarti yang nyala adalah A, B, C, D, E, F. G-nya mati ya. Kemudian kalau kita ingin menyalakan angka 1, kita kasih nilai B dan C, yang lainnya mati. Begitu seterusnya hingga angka ke-9. Ini adalah sebuah database ya. Ini sebuah database untuk membuat angka dari 0 sampai 9. Nah, kapan kita memilih angkanya? Nah, memilih angkanya ya di sini tadi, di void loop tadi ini. Jika I sama dengan 1, ini maksudnya adalah segmen pertama, kita kasih nilai angka berapa nih? Unsigned integer II. Nah, II itu apa?
itu berarti kita memilih switch ya, switch case nih. Kita memilih nilai dari bawahnya ini. Kalau kita kasih 0 nilainya ini, maka dia yang dipilih adalah angka 0 gitu. Kalau kita kasih 2 misal di sini, kita kasih 2, maka yang dipilih adalah nomor 2, case 2. Nah, case 2 adalah angka berapa? Angka 2. Kemudian untuk segmen berikutnya, jika I sama dengan 2, ini saya kasih 0, maka yang dipilih adalah angka 0. Kemudian jika saya kasih angka 5, maka yang dipilih adalah angka 5. Dan jika saya kasih angka 3, maka yang dipilih adalah angka 3. Gitu ya terusnya ya. Kemudian untuk segmen display-nya ini adalah untuk mengaktifkan server segmen dari 1 sampai 4 ya. Jadi server segmen itu tidak bisa bekerja secara bersamaan ya. Dia modelnya adalah model di looping ya. Untuk nyalanya adalah gantian satu-satu. Jadi server segmen pertama kita nyalakan dulu, kemudian server segmen berikutnya kita nyalakan kedua, kemudian berikutnya kita nyalakan yang ketiga, dan yang terakhir kita nyalakan yang keempat. Dan kemudian ini di looping terus menerus 1 hingga ke-4 dan balik lagi 1 hingga ke-4, sehingga seakan-akan dia nyalanya bareng, padahal nyalanya tidak bareng. Jadi server segmen itu nyalanya tidak bareng ya, gantian dari segmen 1, segmen 2, sampai 3, dan segmen 4 itu bergantian. Tapi karena mata kita tidak bisa melihat ya pergantian itu karena sangat cepat, maka dia langsung cepat ya, langsung cepat sekali. Karena ini delay-nya sekitar 20 milisecond ya, jadi sangat cepat, jadi kita nggak bisa lihat. Saya kasih delay 20 milisecond, jadi seakan-akan nyalanya adalah bareng, padahal nyalanya tidak bareng. Nah, ini kita save. Ini kita save dulu. Kita save di dokumen saya. Misalnya 7 segmen 4, 2. Kita save. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah, kita save, kita cek di dokumen. Nah, ini ada ini ya. Nah, setelah kita simpan, ini kita pilih dulu ya boardnya sebelum kita compile. Ini kita pilih boardnya adalah Arduino Uno. Kita pilih ini ya, Arduino Uno. Kemudian kita centang ya ini kita verify apakah ada yang error program kita yang kita buat. Nah, program nggak ada yang error. Nah, untuk menjalankannya tanpa hardware, kita harus upload program di PC Simlab. Nah, untuk bisa menguploadnya kita buat file hexa. Nah, caranya adalah kita klik sketch, kita export ini ya, export compile binary, ini kita klik, tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Ini udah menjadi file hexa dan siap diupload di PC Simlab. Ini kita cek dulu ya filenya. Ini di dokumen tadi, user segment. Nah, ini ada di build ini ya, Arduino Uno. Nah, ini ada banyak file. Nah, yang kita pilih adalah ini ya, 7 segmen 4buah.ino.hex. Ini yang kita upload di PC Simlab. Nah, ini adalah tampilan dari PC Simlab. Ini server segmen ya. Ini program yang lama ya ini ya. Ini program yang lama yang sebelumnya saya buat counter menggunakan satu buah server segmen. Ini program yang tadi kita buat ini belum diupload di sini. Nah, ini kita edit dulu yang di sini ya. Ini kita klik kanan, kita klik properties. Nah, ini kita buat tipenya adalah tipe 4 MUX. Nah, kita oke, ini ada banyak ya, ada banyak segmen ini ya. Nah, ini defaultnya adalah yang kemarin ya, yang counter kemarin. Nah, ini kita edit ya ini. Jadi segmen A kita hubungkan tadi port D ya. Ini udah terhubung ke port D, port D0, port D1, port D2, port D3, port D4, port D5, port D6, port D7 untuk poinnya. Nah, sekarang yang port B, kita perlu port MUX-nya adalah port B. Nah, ini ya MUX-nya. Nah, ini belum terhubung ya nih MUX-nya nih. Ini kontrol server segmen ini belum terhubung kemana-mana nih, kodenya NC.
Nah, ini kita hubungkan ke port B0. Tadi kita membuatnya adalah port D. Kita hubungkan port D0 ini ya. Ini port D0. Mana? Ini port 7. Ini port B0 dah. Ini port B1. Ini port B2. Ya, ini port B3. Ini kita oke. Ini kita upload. Ini belum, karena ini belum upload jadi dia blank ya. Ini kita upload dulu hexa, apalagi hexa yang kita buat tadi. Ini ada 7 segmen 4 buah, build Arduino AVR Uno. Kemudian, nah ini ya, kita pilih yang ada 2 ini ya hexanya. Ada bootloader sama yang enggak bootloader. Yang kita pilih yang 7 segmen 4 buah Arduino.x yang tanpa bootloader ya. Ini kita upload. Nah, 2053 ini ya. Sudah muncul yang angka 2053. Ini kelihatan berkedip ya, karena delaynya tadi berapa tadi? 20 milisecond. Mungkin kalau delaynya kita ubah jadi 10 mili atau 5 mili lebih, ini lebih nggak berkedip ya ini. Demikian video tutorial tentang cara belajar pemrograman microcontroller Arduino Uno menggunakan simulator PC SimLab. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan tutorial ini ya. Nantikan video selanjutnya seputar elektronik desain, pemrograman, embedded system, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.